Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahu azim. Sahibul bait, Pak De Musiran dan Ibu yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Kepala Desa Sukasari beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, tokoh masyarakat. Yaidim ini bukan tokoh Sukasari, tapi tokoh Seluma, sesepuh dan pinisepuh masyarakat Sukasari yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Di tengah-tengah kita hadir Kepala Cabang PT Baitullah Cahaya Lillah, Pak Muswardi beserta istrinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi. Andai kamu bersyukur, maka syukur itu untuk kamu itulah. Lafal lazimnya kita dengan ucapan alhamdulillah. Tapi makna syukur sesungguhnya adalah menerima, menikmati apa saja kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur. Nah, yang sering bikin kita bermasalah itu bukan masalah pemberian Allah, kitanya yang tidak mau mengkonekkan dengan maunya Allah. Contoh, dunia ini luas tapi hati kita sempit. Itu kok mene, kok koyo ngene. Alah, sibuk. Kalau hati kita sempit, dunia ini jadi sempit, rezeki jadi sedikit, hidup jadi rumit. Itu karena kita yang menyempitnya. Tapi kalau kita balik, dunia ini sempit, hati kita luas, Masya Allah akan luas. Yang kedua, hidup ini mudah. Yang sulit itu pikiran kita. Kita nih beragama kayaknya sulit nian. Itu. Ngapo? Seolah-olah ribet betul. Ndaklah, waktunya sholat. Waktunya puasa. Itu. Kalau sedang puasa Ramadan cukup sholat wajibnya 3 kali saja. Kalau sedang puasa ya. Kalau sedang puasa Ramadan tuh sholat wajibnya cuma 3, Bu. Iya. Subuh, zuhur, maghrib, asar. Subuh, zuhur, asar. Kalau maghrib nggak isya, kita tidak puasa lagi. Iya. Lah iyalah. Kalau lagi puasa, sholatnya 3 waktu. Lagi puasa. Kalau maghrib sampai isya tidak ada puasa lagi. Nanti keliru penyampainya di sini, gawat. Jadi jangan ribet gitu. Saya ditanya, ini belum ceramah ya, masih pembukaan gitu. Pak Ustadz, gimana caranya sholat khusyuk? Yang ditanya itu siapa, Bu? Saya bilang, ya Pak Ustadz lah. Apa ada jaminan Ustadz ini sholatnya khusyuk? Ya mau. Wah, kurang roh katanya. Kok Ustadz orang khusyuk? Ustadz itu manusia biasa. Cuman kitanya yang mempersulitkan diri untuk mengatakan khusyuk itu macam mana. Khusyuk itu artinya takut. Bapak aku manggil, John, kata bapak, oi, sini. Lari datang.
kusuklah itu. Taat kepada panggilan bapak. Jun, oi, sini, sot lari, tunggu kembali kelak kata bapak. Marah bapak. Jadi kalau kita sudah Allah, solatlah. Perkara kita ini sebagai manusia biasa, jangankan di kampung pak, di tengah hutan, susah kita konsentrasi. Allahu Akbar, sendiri di hutan. Muk, siamang mau kude wes. Itu normal. Bukan itu tidak khusyuk. Kita ini manusia biasa. Jadi jangan kita persulit itu. Yang ketiga, hidup ini murah. Yang mahal tuh gengsi. Yang mahal tuh gaya. Makin tinggi gengsi, makin tinggi biaya. Makin mahal biaya. Nah maka kalau hati kita luas, pikiran kita lapang, hati kita penuh dengan kesyukuran, menerima apa adanya, dan hidup kita biasa-biasa saja, insya Allah barokah. Tapi kalau pikiran sempit, hidup jadi rumit, kemudian biaya hidup tinggi, gengsi mahal, itu yang dikatakan la yamutu wala yahya. Hidup tidak bermutu, banyak makan biaya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bersyukur. Inna a'tayna kal kautsar. Ini bukan kita yang ngomong, Allah. Aku sudah kasih, kami sudah kasih kamu nikmat yang begitu banyak. Ini Allah yang ngomong itu. Aku urip nih rekoso temen rekoso apa? Siapa yang makan gadung sekarang tuh? Tidak ada lagi. Apa yang rekoso? HP sebebel barbatal, pulsa banyak, kuota tidak pernah cukup. Itu tiap sore nyelot, apa lagi? Itu. Nah, kadang-kadang salah pasang. Alhamdulillah, set alhamdulillah. Ngapa mas? Jackpot. Haram ngomong alhamdulillah itu. Jackpot jadi tidak apa. Allah sudah kasih nikmat yang begitu banyak. Tidak ada yang Allah kasih. Itu merata loh. Lah tapi ngapa tidak sambung sama Pak Demusiran? Lah kalau kita sambung susah apa? Kitanya yang susah. Rezeki kita sambung kalau sawit kita tidak ada tukang dudusnya. Bisa dudus sawit aku wes rong minggu nih. Tak didus-dus ngapo? Kayu galung. Susah kita. Maka Allah jadikan kita ada yang kayonian, ada yang setengah kayu, ada yang pura-pura kayu. Ada yang belum kayu, bukan tidak kayu. Tapi Allah katakan bahwa itu nikmat yang begitu banyak. Nah tinggal sekarang kita ini banyak yang kesasar. Kalau kesasar, bukan tidak sampai ke tujuan, sampai tapi lambat sampainya. Dan bisa jadi memang tidak sampai. Nah urusan kesasar inilah yang tidak saya ceramahkan. Kalau urusan Pak D sama Bu D tinggal berangkat aja. Manasik sudah selesai. Gitu. Kesasar di mana? Punya duit 200 juta. Ngobrol sama orang. Bu, duit 200 juta nih. Diapakan? Wes Pak, mbok dinikmati urip gitu. Jadi maksud ibu tukok na mobil. Ditanya 200 ini mobil apa yang dapat? Cari yang second. Mah aku second. Yang baru buka bungkus. Xenia Avanza dah dapat Pak. Itu 200 lebih. Tapi Ayla Agia dapat sekitar 165-an. Kalau sudah beli mobil, buka bungkus, platnya masih ek, itu plat in Ryan, gengsinya berubah Pak. Tidak mungkin isi kantong ini 50-100, minimal 500. Masa mobil baru ngisi minyak eceran? Kata yang tukang eceran tuh, masa bapak tidak terbeli minyak di SPBU Pak?
Saya tidak jamin minyak ini apa, beres apa tidak. Cuman kalau bapak beli, berapa? 2 liter. Beli minyak mobil 2 liter. Itu jadi viral, Pak. Pak Sianu, mobilnya baru tapi beli minyak 2 liter. Itu. Tidak mungkin itu. Selopnya tidak lagi. Selop jepit, Pak. Sudah sendal kulit. Minyaknya enggak lagi, minyak serai. Itu. Atau minyak kayu putih lah itu tuh. Tapi sudah parfum refill. Sangat. Udah lain gengsinya itu. Kalau sedang disetir, tidak mungkin berdoa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Stres cahiki kata orang. Pasti. Tapi yang dinyanyikannya lagu-lagu dangdut. Itu. Luar biasa. Disitulah kita kesasar. Padahal Allah katakan dalam An-Nahl 97. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, laki perempuan, dasarnya iman, Allah rubah kehidupannya menjadi lebih baik. Duit 200 juta, 50 untuk panjar haji. Ngambil porsi. 100 bawa ke umroh bersama BCL. Sisa 50 lagi. Di Baitullah itu ngomong, Gusti Allah, wis tak setarno. Porsi wis ento. Saiki umroh, aku kok mulih engko arep jaluk tuku mobil. Kayak iya, pasti Allah kasih. Nah, dari mana Ustadz tahu pasti? Lah Allah yang janji itu. Kenapa? Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Itu. Mau beli truk bisa? Itu. Bukan kecil itu. Saya, cucu saya. Ya Allah, Dek, saya bilang, apa kamu bisa bawanya? Bisa, Opa, dia panggil saya Opa. Opa bisa bawa? Tidak bisa. Tinggal ditarik sama tali aja, apa susahnya kan? Oh, tuh. Mobil truk itu biasa. Tidak ada yang susah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyasar yang kedua, ada dana untuk umroh itu. Ngitungnya 5 kali lipat. Umroh dereng, umroh rak, karo bojo apa dewe, umroh pora, umroh pora, umroh pora. Sek tah, sek. Orang lah balik kita masih itu. Maaf Bapak Ibu, tidak 1-2 orang yang rencana awalnya berubah itu jadi susah. Ya Allah, kalau aku dapat duit 100 juta, aku berangkat haji. Begitu sudah terlapas, Allah kasih, dapat duit 1 juta, nah dia tidak jadi berangkat haji, beli mobil, galak bermasalah. Bukan nakuti, tapi nyempaskan. Iya Pak, ada orang, ya Allah, kalau aku dikasih pasak berempat umroh suami istri, dapat duit 80, bisa suami istri itu. Karena store-nya cuma 36.200 itu. Yang 9 hari di situ bersama BCL itu. Sisanya untuk belanja, bisa. Celentang kita beli mobil second. Apa yang terjadi? Patah as lah, ban 4-4-nya pecah lah, busi meletus lah, itu setir copot lah, banyak betul, masuk siring lah itu. Terakhir nomor bininya dewek. Ini karena apa? Allah marah ketika kita sudah janji tidak ditepati. Jangankan Allah, sama kita aja minjam duit tidak dibalik-balikkan, marah kita. Kenapa? Sudah dipinjami, janjinya mau dibalikkan. Begitu ditagih, persis kayak buronan. Ngilang situ, ngilang sini. Nah, ini. Sesat yang ketiga. Ada duit kita
5.000 2 lembar, 2.000 selembar. Kalau lewat celengan Jumat, yang mana yang masuk? Yang 2.000. Yang 5.000 2 lembar aman. Neng kene. Sekarang kita balik. Ada acara organan, organ tunggal. Duit 5.000 2 lembar, 2.000 selembar. Nyawer. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru sekali ini masuk ke Sukasari. 1 nomor lagu untuk Anda. Halo dangdut, halo, halo, halo. Where, yuk disawer, where. 2.000 apa 5.000? Malu ngasih 2.000. 5.000. Ngasih biduan, bini orang, duit hilang maka tidak pacar. Bini dewek minta beli ayam, tidak dikasih. Nah ini nyasar lah namanya itu. Yang keempat, susah nian panitia kurban ngajak kurban. Sapi yang keempat kurang 3. Nak nyari orang 3 nih satu-satu didatangi. Sulitnya. Aku ya wis tak hitung-hitung. Tahun ngarep tidak ada jaminan kita hidup tahun depan. Coba dicek rokok Surya 12. Itu 24.000 Pak di kota. Di sini 25. Berapa? 32. Yang 12 Pak. Yang 12 itu yang 16 itu. Yang sekamar gitu. Sampurnama yang 12 itu 24 kali kota. Di sini 25. Turunkan dikit aja grade-nya, jadi Topaz. Topaz kan 15, Topaz 12 itu. Jadi kan ada sosoknya 9.000 lagi. 9.000 itu kali sebulan 270. 10 bulan dia bisa seperti itu, maka lunas. Di sini tidak mungkin patungannya sampai 270 sebulan. Paling 220 atau 250 untuk kurban. Apa dia ngomong? Macam mana Pak Ustadz nurunkan Surya ke Topaz? Pahit rasanya. Urusan rokok dia tahu pahit, tapi urusan kepada Allah dia tidak tenggang rasa. Nah ini kata kita lah nyasar banyak itu. Taruhlah ada usaha Topaz, kasih sepen aja, lebih lumayan tuh. Sepen 13 malah itu tuh. Dari tarik dia peredannya. Nah ini kan kita susah urusan rasa rokok. Kita keblinger, wah tidak bisa Pak Ustaz itu. Tapi kalau urusan kepada Allah kita tidak peduli. Nah makanya yang nyusahkan kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Jangan bandingkan sama Pak D. Pak D ini bukan tidak butuh duit. Haji Puroda itu 350 Pak, 1. 2 orang 700. Itu setor aja. Belum lagi biaya yang lain. Jadi kalau sekitar 1 M selesai urusannya tuh. Wah, betul kata Pak Kades tadi. Bukan Fortune Pak Kades, Alphard. Gitu. Ini luar biasa. Apa Pak dia tidak sayang duit? Siapa yang tidak sayang dengan duit? Susah nyari duit itu. Tapi kecintaan kepada Allah, iman kepada Allah luar biasa. Makanya tidak bisa kita menilai Pak Ustadz UJH, Ustadz terkenal, pahala saya siapa yang jamin? Bisa jadi kehadiran kita di sini lebih besar pahala bapak-bapak daripada pahala saya. Lah kenapa demikian? Bapak berangkat dari Sumbang ke sini, ia berangkat selaku tetangga. Saya berangkat bersama tim itu, pakai YouTube. Itu belum tentu YouTube ini untuk apa? Supaya ditonton orang banyak. Pakai TikTok nih Pak, jalan langsung itu. Supaya apa? Supaya banyak orang nonton. Itu. Apa niat kita supaya orang nonton tuh? Di situ mulai ada benih-benih riya, mungkin benih-benih yang lain. Susah Pak.
Belum lagi urusan lain. Nah, maka pengajian ibu-ibu, sering ibu-ibu nanya, kami itu segan ngundang ujian. Kenapa, Bu? Bingung amplopnya. Masya Allah. Kok kepikiran ke situ? Demi Allah, Bu, saya tidak pernah mikir amplop. Alhamdulillah, kata ibu itu. Ayo, isinya. Itu apa amplopnya berserak? Tidak ada. Nah, maka itu maksud saya, jangan kita pernah menilai hal-hal yang demikian. Kita sudah haji reguler, Pak D, haji puroda. Pengen cepat sebab nunggu 17 tahun. Betul kata Pak Kades tadi. Apa isi hurep? 17 tahun lagi. Itu tuh. Kalau umur sekarang 91, Masya Allah. Yang pikun di pesawat itu umur 19, Pak. 119. Sampai di pesawat, dia nak turun. Nak ngasih makanan ayamnya. Lah pikun. Itu tuh. 119 masih hidup itu sudah luar biasa. Nah ini. Apa imbas kita bersyukur? La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ditambah. Alhamdulillah entok kopi, alhamdulillah entok teh. Itu. Bakal lagi makan lagi. Nah, kan? Ditambah, Pak. Itu bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu berikutnya bagaimana kita mensiasati agar jangan kita nyasar tersebut. Hidup ini kuncinya 3, Pak. Yang pertama, salimul akidah. Bagusnya akidah. Kita sekarang itu sedang diserang dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan. Ya Allah, luar biasa, Pak. Ngeri kita. Gitu. Macam-macam bentuknya. Gitu. Dunia makin maju, makin tak jelas. Sekarang ini, naudzubillah, yang namanya laki-laki suka sama laki-laki tidak tertutup-tutup lagi. Gitu. Kalau ada ketemu laki-laki yang baunya bau tai, itu sudah homo tuh. Itu ciri homo, Pak. Kalau sudah dia baunya, parfumnya bau tai. Kenapa? Lubang duburnya tidak normal lagi. Dia tidak terasa tainya itu keluar. Ini kan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan selingkuh dua lingkuh, oh itu bukan cerita baru gitu. Nah, yang menyedihkan arah seluma nih, Pak Yai, kok agak sering bunuh diri di arah sini sekarang ini. Itu. Ada gadis, ada ibu rumah tangga bunuh diri. Ada apa nih sebenarnya? Nah, kalau mau disuluh, suluh apa yang kurang sekarang nih? YouTube banyak, TV tidak kurang-kurang. Itu. Penjelasan agama, HBI Hari Besar Islam diadakan tablik akbar tidak kurang-kurang. Apa? Minus iman kita. Walaupun disuluh, kalau minus iman susah. Itu buktinya Jepang. Makannya banyak, sehat, otaknya terkenal otak Jepang, tapi akidah tidak ada. Maka banyak yang mati bunuh diri. Sampai-sampai diatur di situ antara jam 10 sampai jam 12. Kau mau daftar bunuh diri. Diatur, Pak. Kalau diatur dia sembarangan bunuh diri. Berserak kalau bangkai manusia. Itu di Jepang, Pak. Nah, sekarang ini kita luruskan akidah kita. Perkara yang lainnya itu biarlah Allah yang atur. Itulah makna singkat dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rutin ngikut pengajian Gus Baha aja, lempeng rasanya hidup ini. Kenapa? Tidak sesulit yang kita bayangkan. Bagaimana? Beberapa hal yang salah dalam berhajinya. Pertama, aku takut berangkat haji ini. Ngapo? Apa yang dikerjakan selama ini berbalas di situ. Itu suuzon kepada Allah. Seburuk-buruk suuzon kepada Allah. Tak boleh itu tuh. Kelakuan kita di sini dibalas di situ. Apa Tuhan sekejam itu? Di mana maha penyayangnya Allah? Jangankan kepada Allah, sesama kita aja misalnya ada anak orang numbur,
anak yang lainnya, mati yang ditumbur tuh. Bisa damai jadi bersaudara, gitu. Lempeng hati bapak yang korban itu ngomong, ya sudah, ajal anak sudah sampai. Sekarang ini adik saya tinggal 3, ada kamu 1 tambah, jadi 4. Sekarang kita ikat doa bersaudara, dah selesai. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman. Beruntung kita ditinggal di sini, Pak. Yang di lereng-lereng Merapi, yang di dekat-dekat laut, itu berdoa tidak seluruhnya, masih ada satu-satu. Duh Gusti Allah, nyuwun pangapura. Duh Kanjeng Nabi, nyuwun sapangan. Tapi yang terakhir, ada yang buruk. Duh Nyai Roro Kidul, njaluk selamat. Aduh. Siapa Roro Kidul? Malaikat bukan. Nabi dah itu tuh. Nah kenapa itu? Itu akidah. Maka akidah ini yang betul-betul. Orang nak haji, orang nak umroh, orang nak kurban itu bukan karena mampu, Pak. Tapi karena akidah itu. Karena akidah. Kalau mampu Allah sudah janji itu. Siapa yang berangkat haji, berangkat umroh, pasti Allah mampukan. Tapi yang mampu belum tentu mau berangkat itu. Belum ada panggilan Pak Ustadz. Buka Al-Hajj 27. Wa adzin fin nas bil hajj. Panggil semuanya, wahai Ibrahim, untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, tidak sampai Tuhan. Pacak laku nyampaikannya. Dipanggil oleh Ibrahim, wahai ruh semua manusia, berangkatlah haji. Dalam tafsirnya, ada yang ngangguk sekali, ada yang ngangguk 2 kali, ada yang ngangguk 3 kali, ada yang bengangu, lupa ngangguk. Yang ngangguk sekali, tafsirnya berangkat haji sekali. Yang ngangguk 2 kali, berangkat haji 2 kali. Yang ngangguk terus Pak Ustaz, orang Mekah, di sini tempatnya. Yang bengangu Pak Ustaz, orang kayo, tidak berangkat haji, bengangu. Ada. Nah, jadi kalau dipanggil, sudah dipanggil. Hati siapa yang tidak terpaut dengan Baitullah? Semuanya terpaut, walaupun ekonomi kita dalam kondisi susah. Ngapa? Karena sudah ada di dalam surah Ibrahim ayat 37, Nabi Ibrahim sambil membangun Baitullah itu berdoa, ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di tanah berbatu ini. Tautkan hati mereka ke sini dan beri mereka buah-buahan. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nengok orang berangkat haji, ya Allah, kapan bisa berangkat? Nengok orang berangkat umroh, ya Allah, kapan? Hatinya memang bertaut ke situ. Sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau perkara akidah ini tadi, masing-masing kita urusannya nih. Tidak bisa dipaksakan. Nah, tinggal kita sekarang meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya biarlah Allah yang urus. Nah, kita di sini kadang-kadang urusan rumah tangga saja belum banyak beres. Banyak yang tidak paham tugas rumah tangga. Jangan-jangan ibu-ibu juga tidak paham. Dalam berumah tangga itu, Bu, suami tugasnya nyuci, masak, ngepel, nggosok, nyari duit. Itu tugas suami. Itu tugas suami. Itu agama, Pak. Islam mengatur. Tugas suami itu cari duit, ngepel, nyapu, nggosok, masak, gulai. Itu tugas suami. Tugas istri cuma 2. Satu melahirkan, yang kedua taat kepada suami. Kata suami, masak Bu, masak. Nyapu Bu, nyapu. Lah ini kan lah bukan. Kan tugasnya cuma taat kepada suami saja. Kok susah nih kan? Ini. Nah kalau ini kita jalankan, lempeng itu tuh. Nah maka ketika akidah kita lurus, hidup kita ini akan baik. Yang kedua, sahihul ibadah. Nah sekarang lagi viral pesantren Az-Zaitun. Kita tidak mengorek-ngorek itu. Tapi ini kalau Allah mau, Pak, jangankan membongkar Az-Zaitun, mengeringkan laut
tidak bersisa setetes pun Allah bisa. Mengguncangkan bumi itu balik, pucuknya di bawah, akarnya di atas, pacak. Apalagi membongkar Az-Zaitun. Ketahuanlah. Ada video azan, kayak orang nak ceramah. Allahu Akbar. Azan Jumatnya, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Khutbah Jumat perempuan itu. Nah, akhirnya terbongkar itu. Kita ibadah ni ada tuntunannya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Karena kita tidak paham, ada ulama yang menjelaskan. Maka berdirilah pondok-pondok pesantren itu. Nah, ibadah yang benar kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solat orang dari Mekah sampai ke Sido Sukasari ini sama, Pak. Takbir Allahu Akbar, salam kanan dulu. Tidak ada yang salam kiri dulu. Sama. Kenapa? Standarnya itu. Apa yang kita lakukan itu mengacu kepada situ. Tinggal hilafiyahnya itu tidak bisa kita tinggalkan. Itu. Ada yang tidak senang dengan tahlil. Monggo, tidak usah tahlilan. Kami di sini tidak bisa ditinggalkan. Jangan yang tidak tahlilan usil dengan orang yang tahlilan. Itu. Ada yang mau pakai kunun, pakailah. Yang tidak mau kunun, jangan dipaksakan. Sudah itu. Kenapa? Itu khilafiyah. Tapi bentuk solatnya sama kita. Kiblatnya sama kita. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Akidah kita lah lurus, ibadah kita mesti benar. Itu. Sebab kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu takwa. Ciri takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Allah tidak nampak. Akhirat belum nampak. Surga ada apa tidak kita tidak tahu. Sekarang kita ngomong dunia ni nyata. Akhirat tu cerita. Ada masanya kelak. Kita masuk ke kubur, nyata kubur ni. Dunia tinggal cerita. Itu. Kemarin masjid dekat tidak mau datang. Malam Jumaat diajak yasinan. Alah. Tak ada dalilnya. Begitu ditanya nanti, itu. Kita bengang, tidak tahu apa sebagainya. Tidak ada amalan yang bisa kita persembahkan. Jangankan urusan hidup ke mati. Mati ke masalah akhirat. Mau pulang ke Jawa aja butuh bekal kita. Tak bisa naik pesawat, naik Sun Travel tu berapa ongkos sekarang? Kalau tidak pakai bekal, ditanya mau ke mana Pak? Mau ke Tegal itu. Ongkos tidak ada. Stres bapaknya jauh, lanjut. Tinggal kita. Ngapa? Siapa nak ngajak kalau tidak ada ongkos? Itu. Tidak ada bekal. Taruhlah ada ongkos ni Pak. Orang makan kita diam jadi malam. Tidak makan. Nah. Orang kan mati kita 2 hari 2 malam itu lah. Nah itu. Kenapa? Tidak ada bekal. Itu masih urusan dunia. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Ciri orang bertakwa itu mendirikan sholat. Kita sudah sepakat dengan salimul akidah, akidah yang benar. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Maka kita sepakati bagaimana sholat yang benar. Itu. Bab kenapa? Apa yang kita banggakan di atas muka bumi Allah nih? Itu. Pak Ade ini bukan ngejar gelar haji. Kita yang sudah berhaji nih tidak masalah dipanggil haji atau tidak. Saya juga tidak setuju ada di YouTube itu katanya salah orang dipanggil haji. Tidak juga mesti begitu. Beliau menerjemahkan haji itu berkunjung. Tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia arti berhaji itu menyengaja. Beliau mengatakan haji itu berkunjung. Makanya di situ dipanggil hajj itu. Ya karena dia kenal dengan kita. Kalau dia kenal John dipanggilnya. Karena tidak kenal dipanggil hajj. Boleh saja. Pulang dari sini. Kita berjalan. Kemana Pak Haji? Diam. Kemana Pak Haji? Diam. Mana Pak Haji? Jangan panggil aku Haji. Lah. Apa pula itu? Tidak sesumit.
Itu jadi silakan, tapi bukan kita mengejar panggilan haji, karena ini ibadah dan ada waktunya, ada caranya, dan ada manasiknya. Nah, ini sahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang benar. Itu bagaimana merangkai ini? Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyiati hasanatan huwa wa khuliqin nas bihulukin hasan. Bergaullah dengan orang berakhlak baik. Maaf Bapak Ibu, dulu orang kampung akhlaknya lebih bagus daripada orang-orang kota. Sekarang ini malah kebalik kadang-kadang. Orang kota, Pak, tidak ada organ malam di kota. Kalau ada, itu milik keluarga. Tidak ada seperti di dusun, ya Allah. Organnya malam, roknya segini, panggungnya tinggi, itu. Kita di bawah, masa merem. Nah, ini kondisi kita. Sampai jam 2. Tidak ada sawer-sawer. Di kota yang model itu namanya di klub itu. Tempatnya tertutup, mau masuk pakai duit merah, Pak. Ngapa Pak Ustaz tahu? Kata orang cah itu. Di kita, Pak, di mana ada panggung organ tunggal, dekat itu ada orang jual minuman keras. Maka Yaidim hati-hati. Kalau orang, Pak Kades juga hati-hati. Kalau ada orang mau nikah, ngomong tak cantum ke ya, turut mengundang. Ketika di situ maksiat, kita berhak bonus dosonya. Ya, orang di situ pakai minuman keras, di situ jogetnya pakai sawer-sawer bahasa itu. Nah, yang model ini yang turut mengundang kena dapat bonus dosonya. Lah dia turut mengundang di situ acara tersebut. Siapa nikah-nikah lah, undanglah dewek gitu. Kecuali artinya tertib itu tuh. Nah, maka ini akhlak. Sebulan puasa nih kemarin, saya terawih kemana-mana, saya bilang berhentilah gawe kita merusak anak-anak nih. Apa merusak anak-anak? Kita melatih anak-anak menjadi munafik yang masif. Ngapu? Lewat buku kegiatan Ramadan. Saya dah tahu di sini ya. Di kota tuh terawih ida, begelut bunyinya luar biasa, kita terganggu, pas akhirnya kan minta teken. Apa yang diteken tuh buku kegiatan Ramadan menunjukkan anak tuh terawihnya tidak terawih. Tidak kita datengin pandir pulo Ustadz nih cakayo nian itu nah. Akan ditekennya dewek itu. Nah ini maksud saya guru agama berhentilah, ndak kamu sholat dan ndak kamu sholat sudah. Yang tanggung jawab ini mesti orang tuanya. Buku tuh dipegang ini. Abang sholat nak. Kamu tidak sholat dosanya bukan kamu, mama. Bapak, kelak buku ini mama yang ngasih Pak Ustadz. Nabila pun nih Pak Ustadz, anak saya tidak sholat, tidak usah diteken, saya ambil bukunya. Itu orang tua yang jempol. Ini tidak apa? Ada orang tua yang tidak terawih, kerjanya ngisi buku anak. Apa judulnya? Apa judulnya? Itu. Siapa nama Ustadznya? Ngisi bu. Ya Allah. Walaupun itu sholat terawih. Kalau dari kecil dilatih kita seperti itu, bagaimana besarnya nanti itu. Nah, akhlak ini kenapa sandarannya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang lengkap pada diri Rasul itu. Sulaiman kaya, Pak, dapat bini lebih kaya lagi. Apalagi yang kurang, makanya nanti 500 tahun itu ngitung harta Sulaiman aja. Nunggu kita 500 tahun. Suwe teman-teman, gara-gara bonto munike kata gitu kan, atau 500 tahun itu tuh ngitung harta Sulaiman itu. Nabi Ibrahim itu memang dari awalnya sudah kaya itu. Masih ketemu bapak, ketemu ibu. Nabi Yusuf, belum ada sejarah di dunia ini orang yang mengalahkan kegantengannya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lengkap sudah, miskin pernah, kaya pernah, susah sering,
senang ada sesekali. Jadi lengkap tauladan untuk kita contoh. Nabi saja sebegitu bagus akhlaknya. Nah kita senamun dengan Nabi dah. Misalnya Muhammad Junaidi senamun dengan Nabi, ikut dah. Maka kita kelakuan kita nyeleneh lebih dari Nabi. Apanya yang salah? Itu. Nah salahnya dalam kita, maka itu matinul khuluq, belajarlah tentang akhlak. Allah titip kepada kita 3 komponen ini. Jasad perlu dikasih makan supaya kita sehat, dan makannya bergizi. Kalau tidak bergizi, kurang gizi lah. Kalau terus kurang gizi, gizi buruk lah. Terus gizi buruk, mati. Nah di dalam jasad nih, kalau kita masih hidup, Allah kasih rohani, perlu dikasih makan tuh. Ngapo Pak De sampai sebegitu besarnya butuh makan rohani? Ngapo kita puasa dari subuh sampai maghrib, makanan banyak tapi tidak berani kita sentuh? Makanan rohani. Kenapa orang sudah pulang haji berembuk nak daftar umroh? Supaya agak lapang waktunya, karena umroh perdana setelah haji. Karena makan rohani. Kenapa kita siang-siang berangkat ke masjid untuk zuhur? Makanan rohani. Ketika rohani kita dikasih makan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, maka itulah menjadi ketenangan hidup kita. Bukan karena harta, bukan karena istri cantik, bukan karena rumah besar, bukan karena makanan banyak. Yang ketiga, Allah titip akal kepada kita. Akal ini pun dikasih makan, makanannya belajar. Tidak mungkin kita pakai celana abu-abu, baju putih untuk pengajian. Itu waktu SMA dulu. Jadi begini ini belajar. Yasinan malam Jumat belajar. Tablik musibah belajar. Peringatan hari Jumat belajar. Konsultasi belajar. Nonton juga belajar. Kebutuhan otak kita. Sehingga kita tidak kaku dalam hidup ini. Itu. Kalau kaku itulah susahnya kita. Ada yang tidak mau korban karena belum akikah. Akhirnya akikah tidak, kurban tidak. Karena sempitnya pemikiran kita itu. Ada yang nelpon saya, Pak Ustadz, dapat sapi besar nih ini. Sayang cacatnya apa? Ada stempel di telinganya tuh. Huruf S. Nah, itu tandanya sapi. Tidak pemilihnya Samsul. Jadi apanya? Itulah cacat sapinya. Kalau di stempel cak itu tuh tidak cacat. Itu untuk tanda sapi itu. Putus dak telinganya? Tidak, cuma ada huruf B. S di telinganya. Biarlah, boleh Pak Ustaz. Saking kesempitnya. Ada juga kita nonton di YouTube bahwa panitia kurban tidak boleh mendapat jatah daging kurban. Tidak cak dulu kita berkurban. Kalau dulu sapi di kandang belakang. Kalau mau dipanggil, cukup kasih air garam dalam tabung. Dipanggil. Mohon maaf nih kalau kami manggilnya dulu. Riri. Entah ngapa dikasih nama Riri. Riri. Datang sapi sama kerbaunya. Tinggal dipegang hidungnya. Sembelih sudah. Dulu. Sekarang sapi orang sudah dibawa sawit. Anehnya dia tahu. Itu sapi saya, itu sapi saya, itu sapi. Itu dikasih tanda. Ada yang telinganya digunting. Itu tuh. Nah ini. Nah sekarang ini pekurban tidak tahu menau dari mana dapat sapi itu. Berapa ekor sapi? Itu kerja panitia. Nyari sapinya, yang motong sapinya, yang kena darahnya, yang belumuran tai sapinya. Masa tidak dapat jatah lebih? Berhenti jadi panitia. Maka boleh haknya. Jangan sesempit itu kita beragama ini. Itu butuh pembelajaran. Terakhir, kita berharap bukan hanya Pade dan Bude, tapi semuanya sudah balik umroh, yang mau berangkat umroh, haji dan umrohnya mabrur. Mabrur itu bukan semata-mata diterima karena kita tidak tahu diterima atau tidak. Tapi mabrur itu kata podcastnya Quraish Shihab, menepati janji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah, aku datang. Itu di situ. Kita tidak mungkin di situ selamanya.
Pulang ke Indonesia, tidak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Yang ada hayya 'ala shalah, datanglah. Kita ni aneh. Sembahyang berjamaah kalau rame nunggu orang meninggal. Di rumah orang meninggal itu. Penuh rumah itu tuh. Carilah dalil. Tidak ada dalil itu. Kapan sembahyang jangan lagi? Nunggu orang meninggal lagi. Itu. Asal orang meninggal pokoknya berjamaah. Masjid sepi. Tidak ada yang model-model itu tuh. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Jangan sekutukan Allah. Jangan madukan Allah. Jangan selingkuhi Allah. Istri kita aja tidak mau dimadu. Itu. Padahal madu itu obat. Ibu tahu kan madu itu obat? Nah itu, kenapa tidak mau dimadu? Di obat artinya kan. Ini luar biasa. Nah kita datang kepada Allah menepati janji. Apakah yang mabrur hanya haji dan umroh saja? Tentu saja istilah mabrurnya ya. Tapi yang tidak bisa berangkat haji, apakah pahalanya berkurang? Apakah tidak bisa merebut pahala seperti pahala? Bisa. Banyak hadis tentang itu. Solat Jumat 40 waktu. Hadir ketika khatib belum naik mimbar. Dan dia solat Jumat, bukan numpang tidur. Khatib, Assalamualaikum orang kod komati solat. Solat tak? Ada. Oh, lah tumpah di bawah. Boleh berwuduk lagi. Bukan saya itu. Apa isi kedua hilang itu. Solat 5 waktu di masjid sama pahalanya yang pahala haji. Kalau seperti itu kenapa harus haji? Ini bagi yang tidak bisa berhaji. Nah, artinya bahwa Allah Maha Adil. Apa yang kita ingin protes kepada Allah? Tidak ada kesempatan lagi itu. Yang tidak bisa berhaji, Allah kasih peluang pahala lewat jalan yang lainnya itu. Yang bisa berhaji tidak mau berhaji, siap-siap dia. Buka hadisnya. Mampu berhaji, tidak mau berangkat haji, silakan pilih matinya cara Yahudi atau Nasrani. Itu hadis itu. Nah, tinggal kita sekarang ini. Bukan mesti harus seperti Pak D kalau ada rezeki luar biasa. Tapi kita bisa dengan haji reguler. Ya Pak Ustaz, umur sekarang 60, tambah 17 tahun lagi, apa mungkin 77? Bukan masalah mungkin tidak mungkin, tapi Allah lah nengok kita lah daftar haji, lah tercatat kita calon jamaah haji. Andai kata umur tidak sampai nanti, kita sudah tertulis di situ. Itu. Siapa tahu umur kita 97, masih ada sisa 20 tahun lagi kita berangkat haji. Nanggung haji lah tu. Apa haji yang muda tidak nanggung? Tidak ada istilah muda itu. Banyak Pak. Yang muda tidak tentu arah. Itu. Yang tua khusyuk dia. Itu. Jangan dikira orang tua tu selalu jadi beban bagi yang muda. Bisa jadi yang tua tu lebih dulu jalan. No, katanya. Mbah-mbah umur 80 lebih kencang daripada itu. Ngapa? Dia fokus. Ini dah. Oh, ini saya. Tahu-tahu rombongannya hilang lah, nyasar itu. Sesat. Ngapa? Sibuk selfie itu tuh. Sibuk video. Sekarang guys, kita sedang perjalanan menuju sini. Pakai santang itu. Oh ya Allah itu. Aduh, yang saya sedihkan tuh kadang-kadang ada pembimbing umroh lagi tawaf itu live itu. Alhamdulillah kita sedang membimbing jamaah untuk tawaf itu. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, pembimbing jangan di BCL tidak boleh seperti itu. Kita ibadah itu. Dan jemaah pun tidak boleh untuk itu. Nantilah urusan itu. Selesai rukunnya,
baru silakan. Kita memang jarang pergi ke situ dan mungkin sekali-sekali pergi ke situ seumur hidup sekali. Berfotolah, selesai kegiatan. Jangan lagi ritual ibadah kita berfoto. Makanya kita disindir oleh Imam Masjid Nabawi itu. Ada Pak yang sedang orang khutbah tu, nah, kondisinya sedang salat Jumat ini. Oh, luar biasa ini Masjid Nabawi itu. Salat Jumat itu. Hadis itu sama. Jangan mengatakan pada Jumat Allah. Jangan kamu mengatakan menegur orang maka tidak ada Jumat. Ini bukan negur orang, dia sendiri sibuk. Orang nengok ini kan. Nah, memang bukan jamaah kita aja, tapi karena orang Indonesia paling banyak dan wajah kita tuh India Indonesia tuh mirip-mirip, dikira orang Malaysia tuh Indonesia juga. Orang Malaysia malah tu. Tak apa, kita melihat itu jamaah meramaikan syiar katanya. Padahal itu bukan orang kita, orang Malaysia. Tapi karena dia wajahnya mirip, orang ngomong Indonesia aja. Ini kondisi. Boleh, tapi jangan saat-saat kita lagi ibadah ini. Nah, solat pun demikian. Boleh solat di rumah, solat sunat, solat wajib silahkan di masjid. Selesai Isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pun wah, kata-kata kan, larilah balik, gitu. Setorkanlah apa yang tidak keluar. Selesailah, baru solat ba'da Isya di rumah. Boleh? Boleh. Silahkan. Tidak mesti ba'da Isyanya di masjid, di rumah boleh. Allah, la ilaha illallah, subuh. Ya Allah, baru bangun. Kita berwuduk, rasanya tidak puas lah, tidak mandi. Ini waktu semakin sempit. Ya sudahlah, qabliyah subuhnya di rumah. Selesai qabliyah subuh, lanjut ke situ untuk sembahyang solat subuhnya. Itu boleh, itu solat sunat kok itu. Dari kasih kode sama bude di belakang. Saya pikir demikian. Mohon maaf, kita bukan saja berdoa, tetapi ini menjadi iktibar bagi kita. Sebengkulu ini banyak Pak pengusaha yang punya proyek, yang punya kebun sawit, yang punya sarang walet, tapi belum tentu mau haji puroda. Haji plus sekarang nunggu 5-7 tahun juga. Itu artinya betapa Sukasari ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa daftar haji saja sudah luar biasa. Sudah berumroh saja sudah luar biasa. Nah, yang kita belum dikasih rezeki oleh Allah, jangan berkecil hati. Allah Maha Adil, maka kita gunakan kesempatan untuk beribadah. Boleh jadi yang Pak D dengan nilai 1 miliar itu bisa jadi menjadi amal terbaiknya. Kita bisa jadi dengan 1 juta nyumbangkan masjid, nyumbang ke pesantren, itu nilai terbaik kita. Tidak mesti 1 juta sekali, 100, 50, 10 ribu, 20 ribu, lama. Karena itulah batas kemampuan kita. Tinggal masing-masing kita peran untuk hal yang demikian. Saya pikir demikian. Perasaan tadi doanya ya kan. Nah, saya Ujiha, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.